Kali ini saya akan berbicara tentang gimmick gemoy versus penyampaian visi misi. Banyak pengamat mengatakan bahwa dari kubu pasangan capres dan cawapres yang tidak mendukung nomor 2 itu mengatakan bahwa gimmick yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres melalui tim sukses saya, yaitu gimmick gemoy, adalah sebuah gimmick yang murahan atau memandang bahwa masyarakat atau khususnya kaum milenial dan generasi Z itu hanya disuguhi oleh sebuah gimmick semata yang tidak ada isinya, seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa setiap tim sukses tentunya mempunyai cara-cara sendiri untuk mensukseskan pasangan capres dan cawapresnya untuk memperoleh perhatian dan elektabilitas dari masyarakat. Tentunya salah satunya dengan gimmick ya. Ya wajar-wajar saja sebuah tim sukses mengeluarkan gimmick seperti itu. Sebenarnya tidak hanya pasangan nomor 2 yang punya gimmick-gimmick ya. Pasangan capres dan cawapres nomor 1 dan 3 pun banyak mengeluarkan gimmick ya. Seperti kita lihat pada saat pendaftaran capres dan cawapres pun ke KPU, masing-masing capres dan cawapres sebenarnya sudah mengeluarkan gimmick-gimmicknya gitu loh. Seperti itu. Dan kita lihat ya pasangan capres nomor 1 juga banyak mengeluarkan gimmick-gimmick seperti pasangan tersebut mengendarai Vespa lah pada saat menghadiri sesuatu acara, terus dan lain-lain seperti itu ya. Seperti pasangan capres juga nomor 3 mengeluarkan gimmick salam 3 jarinya dengan menyerupai kode di film Hunger Game ya, seperti itu. Yaitu merupakan gimmick-gimmick ya. Hanya saja kita lihat gimmick mana yang paling disukai oleh masyarakat. Kita balik lagi ke masalah gimmick gemoy tersebut ya. Sebenarnya gimmick gemoy itu adalah tangkapan dari tim sukses atau TKN Prabowo Gibran untuk menangkap aspirasi dari bawah ya. Gemoy itu diciptakan oleh kalangan dari bawah gitu loh, tidak instruksi dari atas gitu loh. Dan bahkan Pak Prabowo sendiri kita lihat pertama kali dia menyatakan apa itu gemoy itu ketika deklarasi beliau oleh PSI ya. Ada teriakan dari audien bahwa gemoy gitu kan. Kemudian Pak Prabowo menyambut apa itu gemoy gitu kan, dan itu menjadi tambah viral tentang gemoy tersebut gitu loh. Nah, lalu apakah kemudian itu mengabaikan visi dan misi, penyampaian visi dan misi capres dan cawapres? Saya kira tidak gitu loh. Pasangan capres nomor urut 2 sebenarnya dan semua pasangan capres menyampaikan visi dan misinya dalam berbagai kesempatan gitu loh. Dan bisa dilihat di berbagai macam media, dan tinggal dilihat saja visi dan misinya apa gitu loh, dan apa program-programnya. Hanya saja mungkin karena memang pasangan capres nomor urut 2 itu sudah berkali-kali maju, dan walaupun pada waktu lalu belum berhasil, itu visi dan misinya saya kira sebenarnya secara substansi tidak jauh berbeda dengan pada waktu 2014 dan 2019 ya. Ingin membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri, adil dan makmur gitu, seperti itu. Dan itu ditambahi dengan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi sekarang gitu loh. Dan saya kira itu inline gitu loh, tidak terputus ya dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi sekarang gitu loh. Seperti program hilirisasi industri ya, hilirisasi komoditi, yang itu sama dengan
intinya visi misi dari Bapak Prabowo Subianto dan pasangan Gibran gitu loh, adalah ya bagaimana kekayaan alam Indonesia ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia gitu loh. Ya tidak hanya dalam nanti hilirisasi komoditi tambang ya, nantinya akan kita lihat hilirisasi industri terhadap komoditi-komoditi lain, komoditi pertanian, komoditi perikanan, komoditi yang lain seperti itu. Dan kekayaan alam di Indonesia harusnya memang dalam ekspornya itu harus diolah dulu, kita jangan mengekspor bahan mentah gitu loh. Ya itulah gitu loh. Makanya sesuai saya kira visi misi dan dari Pak Prabowo Gibran dengan program pemerintah sekarang. Kembali ke masalah gimmick ya. Jadi gimmick itu adalah salah satu strategi yang saya kira sah-sah saja, dan tentunya kalau kita lihat dalam ilmu marketing pun untuk memasarkan sebuah produk banyak dilakukan gimmick-gimmick ya. Itu untuk menggugah atau membuat masyarakat ingat tentang produk itu gitu loh. Demikian juga dalam pasangan capres dan cawapres ini, tinggal gimmick mana yang banyak diterima oleh masyarakat, gimmick yang otentik gitu loh, gimmick yang sesuai dengan suasana dan kesenangan masyarakat, tentu itu yang akan diterima gitu loh. Gimmick yang sesuai dengan kualitas produknya kalau dalam marketing gitu loh. Gimmick kalau yang terlalu berlebihan juga tidak akan diterima gitu loh. Gimmick yang terlalu sohidi juga nggak masuk di masyarakat gitu loh. Gimmick yang otentik gitu, yang sesuai dengan keadaan dirinya masing-masing gitu loh. Ya kita lihat gimmick mana yang paling diterima itu. Dan saya kira sah-sah saja itu, seperti kata-kata kalau dalam politik ya, mungkin kita lihat dulu kata-katanya almarhum Bapak Sultan Pakutugana yang mengatakan masuk itu barang gitu loh, istilah-istilah seperti itu. Kemudian ya kalau dalam dunia hiburan ada Jaja Mihardja yang melakukan gimmick atau kata-kata apaan tuh gitu kan, seperti itulah. Itu sebuah kata-kata atau sebuah peristiwa atau gimmick yang disukai oleh masyarakat dan mengena di masyarakat. Dan kebetulan gimmick bahwa Prabowo gemoy itu ya disukai oleh masyarakat, dan itu berasal dari bawah bukan dari atas gitu. Dan itu ditangkap oleh TKN Prabowo Gibran untuk menjadikan suasana Pilpres ini suasana yang lebih riang gembira seperti itu, karena ini adalah pesta demokrasi. Jadinya ya itu gimmick gemoy saya kira cukup mengena, karena itu memang sesuai dengan kondisi dan kepribadian Bapak Prabowo sendiri ya. Seorang yang gemoy, seorang yang fun, seorang yang bisa sebenarnya lepas terhadap otentik lah, tidak dibuat-buat gitu loh. Dia bisa joget-joget dan emang itulah kondisi beliau seperti itu. Dan saya kira ya kalau mau perang gimmick ya semua bergimmick gitu kan, melakukan gimmick, dan kita lihat gimmick yang mana yang paling diterima oleh masyarakat dan paling mengena dan akan meningkatkan elektabilitas ketiga pasangan capres dan cawapres tersebut. Kita tunggu saja pada pemilu 14 Februari 2024 siapa yang gimmicknya paling akan diterima oleh masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih.